Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita akan menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi Mas Eko. Ya. Begini, pagi, bahwa korupsi silakan. itu kan sudah jelas kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Jadi melawannya itu juga dengan cara luar biasa. Dan pangkalnya adalah persoalan moralitas sebenarnya. Jadi kalau dilakukan represif dengan hukum positif terus, maka tidak akan menyelesaikan. Itu prosesnya berkepanjangan terus. Dan untuk penyidikan mengenai korupsi ini memang mahal biayanya, kemudian ruwet, dan itu saling terkait seperti multi level marketing, seperti itulah modelnya. Jadi dari dia, kemudian contohnya Iksan yang di DPR, kemudian yang baru saja ini Pak Nurdin. Nah, ini contoh, sedangkan kita melihat bagaimana bupati, wali kota, gubernur yang begitu banyak mereka itu melakukan korupsi. Yang jadi masalah adalah apakah kita kemudian tidak melihat contoh di Korea Utara misalnya. Bagaimana koruptor kelas kakap itu kemudian diajak omong-omong sama presidennya. Nanti pada suatu tempat itu ternyata di sebelah kanan dia koruptor itu terbuka lubang di bawahnya. Lalu di bawah dia masuk, jatuh, ditangkap oleh buaya yang notabene berapa hari tidak makan. Itu contoh begitu. Kita melihat sadis betul ya, gitu ya. Potong tangan, kaki bersilang misalnya. Itu dianggap barbar. Tapi kalau sudah berkepanjangan, deviasi perilaku, behavior ini berkepanjangan, dan kita lalu tidak menggunakan, menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain. Jadi kalau itu kita lakukan, sedangkan ini adalah kejahatan luar biasa, lalu sesuka-suka, kemudian dari sudut undang-undang itu memang kurang tegas karena sistem menghukum itu. Jadi memang inilah yang terjadi pada kenyataan kita, sehingga korupsi itu tidak akan berhenti karena itu urusan moralitas. Oleh sebab itu kesimpulannya jangan memisahkan moralitas dengan hukum positif. Kalau itu diceraikan jadi rusaklah kita dalam law enforcement itu. Saya kira itulah yang pokok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Di belakangnya ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Media Indonesia. Ya. Saya cuma menyoroti begini. Semua sepakat seluruh aparat penegak hukum itu bahwa ini adalah didefinisikan kejahatan korupsi termasuk extraordinary. Kejahatan yang luar biasa. Kalau sudah luar biasa, jangankan ditangani dengan biasa-biasa, apalagi yang di bawah standar biasa-biasa ini nggak akan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini mudah-mudahan apa yang berita yang saya dengar ini salah, mudah-mudahan. Sudahlah di pengadilan tingkat pertama itu abaikan saja, nanti kita main di tingkat tinggi katanya. Nah ini yang terjadi. Biarkan seumur hidup, nanti di pengadilan tinggi atau di PK kita bisa bermain. Uang mereka banyak, padahal sudah digariskan. Kejahatan korupsi di atas 100 miliar itu hukumannya maksimal, ya maksimal berarti seumur hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sama dengan pengadilan hakim di pengadilan tinggi mengatakan hakim pengadilan negeri itu bodoh karena apa yang dia nilai berarti ada yang salah. Saya nggak yakin hakim itu memutuskan bukan sendiri loh. Ada 5 hakim anggota. Mereka pasti ada decision opinion kan begitu. Tetapi ini kenapa bisa terjadi? Saya yakin kurang adanya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Tindakan penjarahan yang akan kita sampaikan kepada para koruptor ini tidak terjadi rupanya oleh para penegak hukum ini. Ingat bahwa mereka adalah dalam istilah lain adalah wakil Tuhan di atas bumi karena menentukan nasib seseorang. Tetapi betul-betul korupsi yang dilakukan di saat sekarang kita sedang mengalami bencana betul-betul bukan tindakan super jahat, tindakan bejat itu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sesalkan juga aparat KPK seperti yang disampaikan. Si anggota DPR ini kan sudah lama diduga terlibat. Loh, baru digeledah sekarang mungkin barang-barang buktinya sudah disingkirkan semua. Apa yang terjadi dengan penegakan hukum ini sekarang? Kalau ada orang sinis melihat KPK dan para penegak hukum lainnya, ya wajar-wajar sekarang. Karena memang kenyataannya begitu. Kita harapkan betul-betul komitmen, sadarilah bahwa korupsi inilah yang merusak bangsa ini. Bangsa ini tidak maju-maju. Dari sekian triliun APBN itu, mungkin 20-30% hilang di korupsi. Sadarilah.
Sudah keteladanan sudah diberikan oleh Presiden. Presiden itu anaknya aja cuma dagang martabak dengan pisang goreng. Tidak ada korupsi dalam dia. Nah, kenapa bawa-bawa ini nggak ikut gitu? Terima kasih Pak Edward dari Juru Bengkulu. Kami sudah menangkap poinnya. Saya selanjutnya ke Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bu Indra. Indonesia ini sepertinya korupsi itu sudah mendarah daging. Ya, ini kalau saya pikir sebabnya di setiap lini dimanapun sudah ada permainan berjamaah. Sudah ada dalang-dalang yang bisa mengatur seseorang untuk berbuat korupsi ini. Kenapa? Kita lihat, kita kan terkaget-kaget. Kok bansos aja dikorupsi? Ya itu orang udah gila kali dalam keadaan yang begitu memprihatinkan. Kemudian lihat, berapa banyak bupati yang baik-baik jadi gubernur lalu terjerat korupsi. Orang baik-baik yang jadi bupati akhirnya terjerat korupsi. Dan banyak lagi pemegang kekuasaan yang terjerat korupsi. Mengapa? Ini sang dalangnya ini yang mengatur sedemikian rupa. Yang bisa membuat si pejabat yang baru ini yang notabene dalam tanda kutip tidak tahu apa-apa diatur supaya wah ini sih sudah biasa dikerjakan. Ini memang udah tradisi dari dulunya begini gitu, sehingga mereka mendapat tekanan untuk terjebak pada keadaan korupsi juga. Nah mungkin hakim bisa melihat mengapa putusannya berubah. Mereka juga mungkin melihat ini hanya bermain sebagai apa gitu. Siapa yang berada di balik ini? Orang-orang yang mengerti hukum justru tadi menghilangkan bukti-bukti hukum itu. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.